Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dalam lindungan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merenungkan bagaimana Yesus mengajar. Ketika sedang mengajar, ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu membawa perempuan yang kedapatan sedang berzinah dan mereka membawanya. Dalam konteksnya Yesus mengajar. Sebelumnya Yesus mengajar tentang Dia sebagai terang dunia. Bahwa Yesus adalah terang yang menerangi segala hal, mulai dari pikiran atau pengertian, juga dalam hidup manusia. Maka pengajaran Yesus ini bertujuan untuk mencerahkan kehidupan manusia melalui penjelasan-penjelasan yang begitu sederhana dan mengena dalam diri manusia, terutama berkaitan dengan perumpamaan yang Yesus tekankan. Ajaran yang menggunakan perumpamaan ini justru lebih mengena dalam kehidupan umat, dalam kehidupan orang-orang di sekitar, sehingga banyak orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Namun di balik itu semua, ada beberapa kelompok, yaitu kita sering mendengar orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak suka pada Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai orang yang juga menyatakan pengajaran, tetapi banyak orang juga yang menentangnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan pengajaran tentunya apa yang baik tidak diterima oleh semua orang. Ini adalah tantangan bagi kita ketika kita mewartakan kebenaran, mewartakan kebaikan, bahwa ketika kita mewartakan Yesus, tentu ada hal-hal yang tidak mereka sukai, atau orang lain yang tidak suka pada Yesus, yang tidak mengenal Yesus, tentu akan mengejek, mengolok kita karena kita telah mewartakan Kristus. Ini adalah suatu tantangan. Dan ketika Yesus sedang mengajar, tiba-tiba mereka, yaitu orang-orang yang ingin membuat Yesus itu jadi sasaran kebencian orang lain dan juga penghukuman, maka ia membawa wanita yang kedapatan berzinah itu, dan mereka ingin melempari dengan batu, bahwa mereka mengutip atau mendasarkan pada apa yang dikatakan oleh Musa, bahwa ketika ada mereka yang kedapatan berzinah, maka perlu melempari batu. Pemikiran yang demikian, pemikiran yang masih kaku karena tidak mengetahui dasar apa sesungguhnya atau kemanusiaan apa yang bisa diangkat dari tradisi itu. Ini menyatakan bahwa tradisi itu memang masih berkaitan dengan kekerasan, sehingga Yesus mau mengubah mentalitas yang demikian. Yesus mau mengubah bahwa mereka yang berdosa perlu kita pertimbangkan, perlu kita lihat apa dibalik dari keberdosaan itu.
Maka Yesus yang penuh kasih menyatakan, siapa yang tidak mempunyai dosa, silakan melempar. Ini adalah kata-kata Yesus yang sungguh menekan hati, karena dengan demikian banyak dari mereka, mulai dari yang tertua, itu merasa bahwa mereka masih banyak dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika didasarkan pada suatu kebenaran, apa yang kiranya itu salah, tentu orang tidak bisa mempertahankan kesalahan itu, karena kesalahan itu membuat tekanan hati. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan Yesus itu tepat, karena Yesus itu membuat kejujuran, membuat diri manusia itu berubah ketika ada suatu kesalahan yang disadari. Demikian juga ketika Yesus melihat bahwa wanita itu berdosa, tetapi ia dengan kasih menyatakan pengampunan. Pengampunan adalah suatu tindakan yang sungguh nyata yang membuat orang menjadi damai. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gereja mempraktikkan ini, yaitu pengampunan dosa. Maka kita juga mengingat bahwa kita sebagai umat yang beriman perlu mengampuni. Kita perlu mengampuni 7 kali 7 kali, yaitu pengampunan itu tidak terbatas. Semoga Tuhan memberkati.